Sepanjang sejarah hidup manusia, cuma ada 600 astronot yang pernah melihat bumi dari perspektif luar angkasa. Berarti cuma 0,00008%, semoga gue bener, dari penduduk dunia. Dan mungkin lu rasa angka ini kayak nggak penting gitu ya. Tapi, hampir semua astronot setelah mereka kembali pulang, mereka ngomong gini teman. Satu, gue jadi makin paham bedanya antara intellectual knowledge and experiential knowledge. Beda antara lu paham sesuatu karena ngebaca dan paham sesuatu karena lu mengalami. Yang kedua, overview effect. Mereka setelah ngelihat bumi dari luar langsung merasa kesel sama yang namanya perang lah, kekerasan lah, semua kebodohan-kebodohan manusia yang lain. Kenapa? Kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya bukan cuma warga negara kita masing-masing, tapi kita itu warga bumi. Kita jarang zoom out dan lihat dari gambar besarnya. Karena kalau bumi ini hilang karena kita berantem sama lain, mau kemana lagi guys? Supaya lebih jelas, nih lihatnya. Ini foto semesta yang semesta-semestanya gitu ya. Saintis mengestimasi ada sekitar 2 triliun galaksi. Setiap galaksi ada ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu bintang. Nah, bumi sama teman-temannya cuman bagian kecil dari satu galaksi. Simpelnya, kita ini cuma serpihan debu di tengah-tengah semesta ini. Apalagi kita manusianya. Debunya debu. Perspektif yang disebut dengan overview effect ini yang bikin gua seru banget ngebaca buku Starry Messenger dari Neil deGrasse Tyson. Ini adalah salah satu astrofisis yang menurut gua paling wow banget. Cari deh video dia di YouTube, gua nggak bisa berhenti nonton dia. Saking sukanya sampai gua punya satu chapter khusus di buku gua You Do You yang gua mengambil perspektif yang paling powerful dari dia. Kebetulan gua dapat versi yang ada tanda tangannya. Kepuasan tersendiri ya sebagai seorang pembaca. Ada 3 perspektif yang gue dapat, satu yang gue rangkum sendiri. Mari kita mulai. Yang pertama, order in chaos. Teman-teman, bayangkan ya, lo lagi di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta. Bising, udah kiri kanan itu padat sama motor, babang gojek, di belakang orang klakson, kemudian ada 4rider pengen datang mencoba membelah kemacetan dengan menambah kebisingan itu. Wah, gila, ini udah chaotic banget. Atau kemudian lu bayangkan lu lagi ada di jembatan penyeberangan di Sudirman melihat macet yang sama. Tiba-tiba lu ngerasa, lucu juga nih mobil-mobil sama bus-bus Transjakarta ada di jalurnya masing-masing. Mulai ada semacam pola yang lu lihat. Walaupun kebisingannya masih 11-12 ya. Coba lu naik lagi ke level, misalnya lu adalah seorang pilot drone yang melihat semua itu dari ketinggian Monas. Nah, tiba-tiba teman-teman, suara kebisingan itu sudah mulai hilang. Dan lu mulai ngelihat, kenapa ini sebelah situ macet banget, sebelah situ lancar banget. Oh, ternyata ada bottleneck di sana. That's the real problem. Terakhir, bayangan lo ngelihat semua ini dari pesawat yang akan siap-siap untuk landing dari ketinggian 10.000 kaki. Lo udah ngelihat semua chaos itu, chaos yang sama. Tapi yang lo lihat apa? Wih, cakep ya langit biru, awan-awan gitu ya. Lo buru-buru ngambil kamera dan jadi lo cepet. Apalagi kalau lo ngeliat dari luar angkasa. Teman-teman, setiap kondisi hidup kita, di tengah-tengah kebisingannya, kita kadang-kadang lupa. Semua itu bikin kita kedistraksi untuk sadar bahwa kita bisa milih mau melihat dari level ketinggian berapa. Seringkali kita lupa untuk jeda sejenak, zoom out, lihat dari helicopter view, atau kalau mau sekalian luar angkasa view gitu ya. Gue yakin kita akan mulai bisa ngelihat pola, ngelihat pattern, ngelihat bottleneck-nya di mana. Kita bisa mulai ngemetain di mana tuh sumber masalah yang sebenarnya, teman-teman. Dan bahkan mungkin lo bisa mulai ngelihat indahnya dari sebuah proses pendewasaan. Karena namanya problem adalah bagian dari cara kita belajar. Dan lo mulai bisa ketemu solusi, mulai hadir satu persatu, dan lo bahkan bisa menikmati perjalanannya. Saking menikmatinya, lo akan capture dan lo bilang, ini momen yang mungkin gak akan terulang. Dan suatu hari akan menjadi cerita yang luar biasa yang gue ceritakan kepada anak-anak. That's the first perspective. Nomor 2, knowledge is power. Ini adalah gambar selfie pertama bumi. Ya, jadi tahun 1960-an sekian gitu ya. Ketika perjalanan Apollo 8 ke bulan, astronot-astronot pas lagi naik gitu ya, dia nengok ke belakang, ini lucu juga nih foto bumi ini, mari kita jepret. Akhirnya muncullah foto pertama bumi yang dilihat dari luar angkasa. Bumi yang biru tanpa perbedaan ras, suku, agama, peperangan, garis batas antar negara yang kita diajarin semenjak kita di sekolah. Tahun 1968 itu by the way konteksnya masih perang dingin antara Amerika dengan Rusia, teman-teman.
Tapi apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 3-4 tahun saja, setelah astronot-astronot itu menyelesaikan proyek Apollo ini, mereka sadar yang lebih urgent adalah menyelamatkan bumi. Sehingga dalam 3-4 tahun tersebut muncul satu yang namanya Comprehensive Clean Air Act. Gimana cara menjaga supaya udara tetap baik. Environmental Protection Agency. Ini adalah badan yang membantu menyelesaikan masalah ozon yang bolong kemarin. Doctors Without Borders. Clean Water Act, National Oceanic and Atmospheric Administration, DDT, ya, itu juga di-ban. Dan kita mencetuskan pertama kalinya bensin yang standar emisinya sehat buat lingkungan. Ibarat kayak kita satu bumi nih langsung dapat firmware upgrade gitu ya, dari iOS 16 ke iOS 17 gitu ya. Itu powernya ketika kita punya knowledge ngelihat dari atas, teman-teman. Kita jadi tahu bahwa hal yang paling penting di saat itu adalah menyadari kita semua adalah warga bumi. Dan problem yang kita alami adalah problem kita bersama. Dan harus kita selesaikan bersama. Yang ketiga, risk and reward. Di tahun 1986 ada sekelompok fisikawan yang setiap tahun mereka bikin acara ngumpul ya 4.000 orang di San Diego. Tiba-tiba acaranya harus dibatalkan karena venue-nya bermasalah. Sehingga mereka cari tempat baru. Wah, Las Vegas dengan senang hati bilang, "Come! Datang aja, hotel gue bukain buat lu." Senang dong, dapat cuan. Dan lebih senang lagi karena mereka tahu hotel mereka di Las Vegas rata-rata tersambung sama kasino. Betul. Itu sumber cuan yang lebih gede lah. Tapi apa yang terjadi? Di minggu itu keluar berita di koran bahwa kasino tersebut mencatatkan penghasilan terendah sepanjang masa mereka. Wow, apakah para fisikawan ini segitu jagonya sehingga mereka bisa mengalahkan bandar? Ternyata mereka paham banget matematika dan statistik probabilitas. Dan mereka tahu, nggak mungkin gue menang lawan bandar. Jadi mending gue nggak usah main sekalian. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan ketidaktahuan ini oleh yang punya kasino, yang bikin tempat judi, yang bikin lotre. Kenapa? Manusia itu biasanya membuat keputusan secara emosional lalu menjustify-nya lewat logik. Contoh, lagi main roulette nih gitu ya, atau main slot. Wah, angka favorit gua nih udah 10 putaran nggak muncul nih, saat yang tepat. Mari kita masuk sekarang untuk pasang angka favorit gua. Lalu kita pasanglah tuh dengan pakai hati ya, angka tahun lahir kita, angka tahun nikah kita, whatever. Lalu dijustify dengan apa tadi? Udah 10 kali putaran nggak muncul, harusnya 11 kalinya muncul. Padahal nggak segampang itu hitungannya, Pak. Akhirnya apa? Banyak muncul berita-berita kayak gini kan, teman-teman. Kesimpulan cepatnya apa sih, teman-teman? Kalau kita objektif mah kita udah tahu sebenarnya, nggak mungkin lo bisa menang lawan bandar. Jadi, the next time lo tergoda untuk main kasino, trading aneh-aneh, judi, udah tau lah ya jawabannya, abaikan. Kecuali lo emang main dengan mindset, ya gue memang pengen cari keseruannya doang, gue emang lagi niat untuk bersedekah kayak yang punya kasino. Nah, yang terakhir teman-teman, nomor 4. Menurut gue ini powerful banget. Gue akan buka langsung dari bukunya halaman 181. Di mana Neil deGrasse Tyson membuat tweet. Bumi membutuhkan sebuah negara virtual. Bukan Wakanda ya. Rasionalia, dari kata rasional atau berpikir. Dengan satu baris konstitusi aja. Semua kebijakan-kebijakan publik harus dibuat berdasarkan fakta atau bukti saintifik. Ini menarik banget teman-teman. Kenapa dia tergerak untuk ngomongin ini? Sebenarnya berangkat dari bagaimana kebijakan hukum di Amerika itu menurut dia aneh. Dia ngambil ilustrasi dari sebuah film tahun 1957 namanya 12 Angry Men. Di mana di film tersebut, kalau sistem hukumnya Amerika gitu ya, ada orang yang dianggap bersalah, di sidang, ada 12 orang juri yang dipresentasikan berbagai macam fakta lah, segala macam. Ya, fakta menurut masing-masing pihak ya. Nah, si 12 juri ini harus menentukan orang ini bersalah atau tidak. Nah, yang sering terjadi adalah 12 orang juri ini mengambil keputusan lagi-lagi berdasarkan hati. Baru dijustify pakai logik. Nah, di film tersebut secara jelas bagaimana ditunjukkan orang yang tadinya ngambil keputusan pakai hati pelan-pelan diubah sama satu juri untuk mulai berpikir secara logis, dan di akhir film akhirnya mereka semua bisa berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang tepat. Makanya butuh nih negara kayak rasionalia ini. Apa yang bikin beda? Menurut Neil deGrasse Tyson perlu ada 8 hal. Tapi gue cuma bacain 3 aja menurut gue paling penting. Nomor 1, misalnya kalau lu di rasionalia lu bikin sebuah keputusan publik, misalkan lu mau funding di sekolah-sekolah sekarang harus ada kegiatan art. Mari kita kucurkan $100 juta gitu ya. Boleh, tapi lu mesti punya fakta atau evidence sainsnya. Berapa persenkah
kreativitas anak-anak akan maju kalau kita kasih tugas-tugas art ini? Apakah kreativitas ini akan punya kontribusi baik kepada lingkungan sekelilingnya dan kepada mindset anak-anaknya? Apakah kreativitas ini akan jadi kepake untuk seumur hidup mereka dan seberapa berpengaruh? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang bisa dites bahkan sebelum dilakukan public policy. Nah, itu menurut gue powerful banget, sehingga kita mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, yang kedua, karena itu penduduk di Rasionalia, dari semenjak kecil mereka udah dilatih untuk berpikir secara saintifik. Misalkan lu pengen meyakinkan orang tua lu untuk membeli kaset, lu udah bisa bikin risetnya. Saya udah tanya nih ke kakak-kakak semua yang umur 20 tahun. Dari 20 kakak yang saya tanya, 15-nya bilang bahwa dia bisa jago bahasa Inggris karena waktu kecil dia dengerin lagu berbahasa Inggris ya minimal 1-2 jam setiap hari. Karena itu, menurut saya, investasi beli satu kaset seharga 10.000 akan bisa mempercepat pembelajaran bahasa Inggris saya sekian persen, sehingga di umur sekian saya udah bisa bahasa Inggris. Nah, powerful kan? Berikutnya yang ketiga, dia bahkan memberikan kebebasan. Orang di Rasionalia boleh kok lu menjadi tidak rasional. Dengan catatan, lu nggak boleh pakai ketidakrasionalan lu untuk pengambilan keputusan. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau kita kontekskan sekarang soal polusi deh, gitu ya, soal polusi. Di satu sisi ada sebuah standar dan ukuran yang dipakai di berbagai belahan dunia, tapi ditolak sama negara kita. Ini nggak sesuai nih, ukurannya salah, meterannya salah. Nah, artinya apa? Basis sainsnya aja udah nggak sama nih, nggak nyampe cara pikirnya. Mungkin ya harus dilatihankan dengan bikin Rasionalia ini dulu secara online. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari ini apa sih? Gue suka banget buku ini. Gue suka banget perspektif kosmik yang ditawarkan. Bahkan bukan cuma dari apa yang tadi gue ceritakan, dia juga bicara kosmik perspektif dalam hal lo menjadi vegetarian apa enggak, resolusi konflik perang, gender dan identity, dan banyak lagi teman-teman. Kalau lo punya waktu lebih, cari buku ini, baca. Very enjoyable. Gue kelarin dalam waktu kurang dari 1 minggu. Gunanya bukan supaya lo langsung mengambil plek-ketiplek ngikutin gue harus gini, tapi supaya kita semua punya informasi yang lebih lengkap, terutama waktu kita mengambil keputusan. Ujung-ujungnya supaya kita bisa lebih objektif. Nah teman-teman, kayaknya seru ya kalau misalkan bukan cuma baca, tapi juga ada kesempatan ngedengerin Neil deGrasse Tyson live. Nah kalau lo ngerasa ini powerful dari video ini, tulis komen apa yang lo dapet, ramein. Mungkin kalau rame, gue akan nge-screenshot dan nge-DM Neil deGrasse Tyson dan ngundang dia ke podcast. Kali-kali dengan cara itu dia akan jadi tertarik. So, sekali lagi ramein, dan kalau lu suka, gue sangat merekomendasikan lu untuk nonton lagi series namanya Unknown, Cosmic Time Machine di Netflix. Sekian dulu dari gue teman-teman, sampai ketemu di Dibacain berikutnya.